Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Kubusta Mama, NIM 1903040139, semester 5, konsentrasi politik Indonesia, jurusan ilmu politik, mata kuliah demokrasi dan HAM, dosen pengampu Pak Ahmad Syafruddin MA. Di sini saya akan membahas tentang 4 tema. Yang pertama, lahirnya HAM. Yang kedua, sejarah perkembangan HAM di dunia. Yang ketiga, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Dan yang keempat, beberapa pendapat tentang HAM. Yang pertama, lahirnya HAM. Lahirnya Hak Asasi Manusia pada tahun 1215 ketika kekuasaan Inggris yang dipimpin oleh Raja John dinilai semena-mena dalam memberikan kewenangan dan menarik pajak kepada rakyatnya, hingga hadirlah para baron yang tergerak hatinya untuk menentang sang raja, yang memaksa sang raja untuk menandatangani perjanjian yang menjadi awal mula perlindungan atas hak warga negara yang disebut Magna Carta. Pada tahun 1948 muncullah Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal tentang hak asasi manusia yang digagas oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Selanjutnya, sejarah perkembangan HAM di dunia. Pada masa itu, hak asasi manusia terbatas pada bidang sipil atau pribadi dan bidang politik. Sejarah perkembangan HAM dunia ditandai dengan adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu yang pertama Magna Carta, yang kedua Revolusi Amerika, dan yang ketiga Revolusi Prancis. Yang pertama, Magna Carta. Ketika kekuasaan Inggris oleh Raja John dinilai semena-mena atas rakyatnya, dan pada saat itu hadirlah para baron yang tergerak hatinya untuk berani menentang sang raja dan memaksa sang raja untuk menandatangani perjanjian yang itu pula menjadi awal mula perlindungan manusia atas martabatnya. Yang kedua, Revolusi Amerika 1776. Perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan, dan Amerika Serikat sendiri merdeka pada tanggal 4 Juli 1776, yang kemerdekaan tersebut didapat dari hasil revolusi tersebut. Yang ketiga, Revolusi Prancis. Revolusi Prancis adalah bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, yaitu Louis ke-16, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Declaration de Forme et du Citoyen, pernyataan hak manusia dan warga negara, menghasilkan Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal, yaitu yang pertama kebebasan atau liberty, yang kedua kesamaan atau equality, dan ketiga persaudaraan atau fraternity. Sejak abad ke-20, hak asasi berkembang menjadi 4 macam atau the four freedom. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Keempat macam kebebasan tersebut meliputi yang pertama, kebebasan untuk beragama, kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk kemelaratan, dan yang terakhir kebebasan dari kekuatan. Selanjutnya, sejarah perkembangan HAM di Indonesia. Perkembangan hak asasi di Indonesia terbagi atas 2 periode, yaitu periode sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan 1908 sampai 1945. Periode ini ditandai dengan beberapa organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo menaruh perhatian pada hak asasi manusia. Bentuk perhatian Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Budi Utomo juga mengilhami penegakan HAM di Indonesia hingga memunculkan Kesatuan untuk Merdeka yang merupakan salah satu hak asasi. Yang kedua, periode sesudah kemerdekaan
1945 sampai sekarang. Periode 1945, hak asasi manusia pada periode ini masih menekankan pada kemerdekaan, hak kebangsaan, berserikat dan organisasi politik, dan hak kebebasan untuk berpendapat. Hak asasi manusia setelah mendapat legitimasi formal dalam UUD 1945, periode 1950 sampai 1959. Pemikiran HAM pada periode ini ditandai oleh beberapa hal. Yang pertama, semakin banyaknya partai politik yang tumbuh dengan ideologi beragam. Yang kedua, kebebasan yang semakin tinggi. Ketiga, pemilihan umum langsung dalam suasana kebebasan, periode 1959 sampai 1966. Pada periode ini, masalah hak asasi manusia terjadi pemasungan hak asasi masyarakat, yaitu hak sipil dan politik. Hal ini disebabkan adanya pergantian pemerintahan parlementer menjadi demokrasi. Periode 1966 sampai 1998, sekitar tahun 1970 sampai 1980, permasalahan HAM di Indonesia mengalami kemunduran karena HAM tidak lagi dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Pemerintah pada masa itu bersikap defensif dan represif. Pemerintah menganggap HAM adalah produk dari dunia luar, bukan hasil dari karya Indonesia sendiri, karena HAM tersebut dinilai sudah tidak sejalan dengan Pancasila. Periode 1998 sampai sekarang, pergantian dari masa Orde Baru ke masa reformasi memberikan dampak yang sangat besar pada kemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap penentuan ditandai dengan penetapan beberapa peraturan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen Undang-Undang tahap MPR nomor 17/MPR/1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, peraturan pemerintah nomor tahun 2002, dan ketentuan lainnya. Yang kedua, tahap penataan aturan secara konsisten. Selanjutnya, generasi perkembangan HAM. Perkembangan pemikiran mengenai HAM dibagi pada 4 generasi. Yang pertama itu generasi pertama, berpendapat bahwa pengertian HAM berpusat pada bidang hukum dan politik. Fokus pemikiran HAM generasi pertama pada bidang hukum dan politik disebabkan oleh dampak dan situasi Perang Dunia II, totalitarisme, dan adanya keinginan negara-negara yang baru merdeka untuk menciptakan suatu hukum yang baru. Di sini ada pendapat salah satu ahli, yaitu Immanuel Kant, di mana negara dan pemerintah tidak ikut campur tangan dalam urusan warga negaranya kecuali dalam hal yang menyangkut kepentingan umum. Aliran pikiran yang disebut ini merupakan perumusan dalam dalil "the last government is the best government". Artinya, pemerintah yang paling sedikit campur tangan terhadap warga negara adalah pemerintah yang baik. Selanjutnya, generasi kedua. Pada masa ini, pemilik HAM tidak saja menuntut hak yuridis, melainkan hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya. Jadi pemikiran HAM kedua menunjukkan perluasan pengertian tentang konsep dan cakupan hak asasi manusia tersebut. Pada generasi kedua ini lahirnya 2 covenant, yaitu International Covenant dan International Covenant of Civil and Political Rights. Kedua covenant tersebut disepakati dalam sidang umum Perserikatan PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada tahun 1966.